Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Minggu 17 Juli 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari terkasih, berkaitan dengan sabda Tuhan hari ini, saya teringat akan satu pengalaman ketika saya diundang seorang ibu untuk merayakan Ekaristi di rumahnya, bersyukur atas hari ulang tahunnya. Yang menarik bahwa selama perayaan Ekaristi, umat, keluarga, semua mengikutinya dengan khusyuk. Tapi ibu ini justru mengikuti misa dengan gelisah, dengan situasi tidak tenang. Sesekali ia melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, untuk melihat bagaimana keadaan undangan, dan kemudian juga memperhatikan persiapan konsumsi di tempat yang sedikit agak jauh dari tempat itu. Di samping itu, dia juga asik dengan HP-nya membalas WA atau chat dari orang-orang yang menanyakan di mana alamat rumahnya dan ucapan selamat ulang tahun yang didapatnya. Maka sepanjang perayaan Ekaristi ini dia tidak mengikutinya dengan baik, tetapi khawatir, bahkan dengan situasi penuh dengan kegelisahan akan hal-hal yang berkaitan dengan ulang tahunnya. Nah, saudara-saudari, pengalaman ibu ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Setiap hari kita berhadapan dengan hal yang sama, bahwa dalam situasi di mana kita dibutuhkan atau harus dalam sikap mendengarkan sabda Tuhan, menjawab, berbicara dengan Tuhan yang kita undang ke rumah kita, justru pada saat itulah godaan, tantangan untuk memilih hal-hal lain terjadi dalam diri kita. Dalam Injil tadi kita mendengar pengalaman yang sama yang dialami oleh Marta ketika Yesus datang mengunjungi rumah mereka. Marta mempersiapkan hal-hal lahiriah yang perlu bagi seorang yang berkunjung, apalagi itu adalah seorang Yesus yang dikenal luas oleh banyak orang. Nah, dia asik untuk mempersiapkan apa saja, ternyata dia lupa, bahkan kurang memberi perhatian terhadap, bisa dikatakan, hal-hal rohani, yakni duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria. Dia mengeluh bahwa saudarinya Maria tidak membantunya untuk melayani Yesus. Dan Yesus
menegaskan bahwa sikap yang dilakukan oleh Maria adalah sikap yang baik, ya, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahwa sesungguhnya kesiapsediaan kita mengundang Yesus dan mendengarkan Dia itulah pilihan yang terbaik. Di samping kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha kita untuk melayani Tuhan, yang paling utama sesungguhnya adalah duduk mendengarkan. Dalam pekerjaan hidup sehari-hari tengah-tengah keluarga, sering keluarga merasa kosong, hampa. Walaupun sebenarnya keluarga-keluarga kita dipenuhi banyak kegiatan setiap hari. Namun karena kegiatan itu adalah kegiatan yang bersumber dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan duniawi semata, kebutuhan relasi dan tanggung jawab kepada sesama, akhirnya kita sering lupa bahwa sabda Tuhan, hidup rohani adalah bagian integral yang tidak terpisahkan. Maka sering dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Artinya membangun relasi dengan Tuhan sangat penting sebagai pondasi kekuatan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, mari kita utamakan senantiasa lebih dahulu berkonsultasi, mendengarkan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita dipenuhi oleh bagian yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Beri waktu, beri hati, beri sejenak kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sesudah itu baru kita melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Semoga teladan hidup Maria dalam sabda Tuhan hari ini terus juga menggema dalam hati kita. Mari kita duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Dia dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Semoga amin.